Halo Budum, selamat datang kembali di K-Browsing. Dan di K-Browsing kali ini ada beberapa update soal transfer window, tapi memang tidak terlalu banyak karena kayaknya transfer window itu baru dua sih, satu MDL, satu MPL. Sisanya tuh isu-isu gitu loh, kayak clue dari tim inilah, dari tim itulah, dari katanya tim macan lah, ini tim inilah, tim kepala tiga lah, semuanya ada pokoknya isunya. Tapi ya balik lagi, kita tidak akan membahas isu, kita membahasnya yang udah ada di pengumuman aja. Sama ini nih yang penting nih. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang berasal dari tim komunitas, dan gue merasa tim komunitas ini juga perlu disadarkan juga bahwa kalian itu perlu memperhatikan yang namanya rules atau peraturan dari sebuah turnamen. Jadi kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke browsingnya. Kita lihat apa yang gue maksud ya dari rules turnamen, dan kita bakal mulai dari berita yang pertama. Ini dia. Jadi kita buka browsingan pertama kita dari tim RRQ. Kemarin mereka farewell Finn, sekarang mereka farewell 3 pemain MDL. Ada Bear, ada Slowly, dan juga Pranata. Nah, oke, kita mungkin ambil kesimpulan. Kita ambil contoh aja ya, kesimpulannya kayak mereka emang benar-benar sudah tidak lanjut nih di RRQ Sena berarti kan. Cuma menurut gue Pranata ini potensial teman-teman. Slowly juga gue lihat dia sempat bermain di tim sebelum RRQ ya kan, dia terlalu DNH Summer Sonic. Dia juga potensial. Tapi mungkin kalau dibandingkan dengan player-player MDL lainnya, itu dia yang kita tidak lihat nih dari perspektif RRQ-nya. Bear bahkan yang seperti kita tahu juga, dia kan sempat main satu match, dan itu mungkin yang disayangkan gitu loh, main satu matchnya itu tuh. Jadi mungkin belum bisa perform maksimal. Tapi Pranata nih, pertanyaan gua, dia kan sempat jadi best gold laner gak sih untuk season 7 kemarin ya kan di MDL. Wah, ini apakah memang kontraknya habis atau dia berhasil trial di tim lain atau apa nih kira-kira? Nanti kita tunggu saja apakah akan ada kelanjutan dari Pranata, karena yang gue lihat Pranata seingat gue main perform lah, lumayan lah. Terus dia juga jadi best gold laner kan di MDL. What happened gitu loh. Tapi good luck untuk Bear, Slowly, dan Pranata. Kalau begitu kita tunggu nanti informasi selanjutnya, mereka bertiga bakal kemana di K-Browsing selanjutnya. Selanjutnya adalah berita dari Daki. Oh iya teman-teman, gue juga lupa buat ngasih tahu tanggal ya kan. Gue record ini tanggal 22 Mei. Jadi kalau seandainya abis video ini muncul, lebih tepatnya jam 18.42 tuh ya, misalkan abis video ini muncul nantinya di tanggal 22 juga, dan tiba-tiba jam 10 malam nanti ada pengumuman, berarti itu akan masuk ke next K-Browsing. Nah, sama seperti K-Browsing pada pre-league ya kan, atau sebelum liga, ada juga beberapa hal yang mungkin sempat muncul di komunitas. Salah satunya adalah postingan dari Daki. Jadi nggak cuma transfer window, nggak cuma farewell and welcome, tapi ini menurut gue juga perlu diluruskan nih soal statement dari Daki ya kan. Bang, gue nggak bisa bahasa Inggris bang. Oh tenang, udah ditranslate ya kan, ditranslate oleh Letalk ID ya kan. Letalks ID ini media yang kayaknya menurut gue cukup baru ya kan. Teman-teman mungkin bisa follow juga kalau misalkan mau dapetin informasi yang lebih lanjutnya. Jadi untuk Daki ini gue kasih analoginya dulu, gue kasih ceritanya dulu. Daki brand esports, intinya brand esports ketemu sama Dewa United Esports. Di turnamen mana bang? Di turnamen WCG Grand Final. Nah ini dia nih, untuk Open Qualifier Day 2. Nah hasilnya 2-0 dong, karena emang kebetulan di sini ya kan, cerita awalnya adalah Daki sebagai perwakilan dari coachnya brand esports membuat sebuah status di Facebook ya kan, dengan tujuan meluruskan apa yang terjadi di WCG Qualifier. Jadi intinya gini, selama pertandingan kami versus Dewa United FC, sebenarnya Dewa United Esports lebih tepatnya, terutama setelah memenangkan pertandingan 1-0 ya kan, untuk tim saya berarti brand menang 1-0 nih ya kan. Dewa United mengeluh bahwa salah satu pemain saya, View, memiliki ID terdaftar yang salah dalam basis data WCG atau World Cyber Games. Itu hilang 1 digit, kesalahan utama mungkin ya, yang sama sekali tidak disengaja. Terus di sini dijelasin WCG menganggap bahwa ini perlu benar-benar didiskualifikasi ya kan. Karena mungkin ya bagaimanapun itu kan rules dari WCG. Itu mungkin yang akan kita garis bawahi juga teman-teman. Dan mereka menyebutkan bahwa kita adalah profesional. Jadi mereka tuh nggak mandang siapapun timnya. Ya kalau emang tidak mengikuti peraturan ya udah diskualifikasi gitu loh dari WCG-nya nih ya kan. Dan kita harus tahu ini seolah-olah kita tidak pernah bisa membuat kesalahan selamanya. Gue menganggap ya ini kata-kata tambahan lah. Kalau misalkan kita lihat di sini kan kayak and that should know like dislike we can never make mistake ever. Jadi kayak kita nggak mungkin lah bikin kesalahan sama sekali. Mungkin begitulah bahasanya. Ya aku tahu aturan adalah aturan, tapi sungguh lebih dari 1 digit diskualifikasi pasti angka pemenang lotre. Itu kayak gue nganggapnya ini tuh kayak sebuah protes lah. Jadi kayak sakit hati secara personal yang dilimpahkan ke Facebook. Jadi ini emang tidak mewakili tim. Kalau menurut gue ya ini tidak
mewakili sebuah tim. Kenapa? Karena statement Daki ya dia bikinnya di akun Facebooknya sendiri, bukan di akun brand esports. Jadi gue merasa ini kayak keresahannya Daki sendiri. Tapi ya menurut gua di sini yang harus diperhatikan adalah ini kan pertandingannya berarti best of 3 series kan. Ini kan karena 2-0, ini ada yang 3 bahkan ya kan. Ini juga ada 2-0, 2-0, 2-1 dan segala macem. Gua enggak tahu tuh yang 3 kayaknya gimana tuh, apakah salah input atau gimana. Dan alhasil dengan kemenangan tersebut Dewa lanjut nih ke babak dari group stage nantinya nih yang akan dimulai pertanggal 3 Juni 2023 tahun ini lebih tepatnya untuk WCG. Nah, tapi gini loh teman-teman. Ini kan gue gak tahu ya, protesnya nih baru muncul setelah 1-0 gamenya selesai atau pas lagi berjalan gamenya ya kan ada protes. Gue gak tahu, tapi menurut gue protes seperti ini masih masuk akal. Kenapa masuk akal? Ya karena gamenya belum selesai. Gamenya belum 2-0 teman-teman. Kalau gamenya 2-0 Dewa United lapor, itu baru menurut gue mungkin boleh dipertanyakan. Karena mau bagaimanapun nantinya ya kan dengan kesalahan 1 digit aja nih, ini berarti bisa ya misinformation dong, atau kesalahan dari pihak brand esportsnya dong yang salah dalam mendaftarkan ID. Yang gue anggap berarti di sini seharusnya Daki tidak marah-marah ke Dewa United Esports. Oke lah, kalau Daki marah-marah ke Dewa United Esports, misalkan kamu tim takut atau segala macem, anggaplah berarti itu personal. Menurut gue Dewa harus bijak-bijak nih nanti kalau misalkan bikin klarifikasi atau meluruskan masalah ini ya teman-teman ya. Karena menurut gue itu kan masalah personal jatuhnya ya kan. Ya Daki mewakili personal bukan mewakili timnya. Nah tapi menurut gue ini kan masih 1-0 gitu loh teman-teman. Dan rules is a rules. Menurut gue WCG juga cukup tegas. Dan gue juga pernah ada di posisi ini teman-teman dulu. Waktu kapan ya gue lupa. MPL season 1 apa MPL season 2 ya, waktu qualifier gitu. Intinya emang abis tanding ya kan, abis tanding terus ada yang lapor nih tim kalahnya, "Bang, ini ID-nya gak sesuai bang." Nah karena qualifiernya masih berjalan ya kan, ya gue DO dong next matchnya ya kan. Karena memang kebetulan tidak ada cadangan di tim si A nih kebetulan. Dan menurut gue itu mungkin bisa jadi analogi yang paling masuk. Sekalipun sebenarnya nanti mereka menang 2-0, berarti di group stage-nya mereka gak bisa lanjut dong, karena data yang diberikan tidak valid. Atau mungkin ya kalau udah masuk group stage kayak gini, partisipannya udah lengkap seperti ini, baru mereka bisa ubah ID-nya. Mungkin, gue tidak tahu nih karena tidak ada kejelasan dari WCG. Dan yang gue anggap di sini yang paling bijak adalah WCG-nya, karena mereka ya rules is rules gitu loh, peraturan ya peraturan. Kalau emang salahnya dari WCG, ya nggak mungkin dong WCG tiba-tiba mendiskualifikasi gitu loh sebuah tim. Tapi kalau seandainya emang salahnya dari WCG, ya pasti bakal ada statement juga dong dari WCG-nya gitu loh menurut gua. Yang gua lihat tuh Instagramnya Dewa diserang tuh cuy. Kasian banget sih gua. Dan gua menganggap hal-hal kayak gini ya balik lagi sih ke internal tim. Harusnya Daki marahnya ke manajernya brand. Kok bisa salah masukin ID gitu loh. Atau mungkin ke yang daftarin, kenapa kok ID-nya bisa salah gitu loh. Ya seharusnya menurut gua sebelum marah-marah ke tim lawan ya kan, yang dimana tim lawan ya mau gimana pun kan rules is a rules gitu loh. Di sini gua menganggapnya sangat sayang aja sih kalau misalkan sampai ribut, sampai serang-serang kolom komen atau segala macem. Karena ya balik lagi, ini protesnya baru pas 1-0 bukan pas 2-0 men. Jadi ya udah tahu peraturan gitu, udah tahu salah gitu loh. Ya udah sabar, tenang ya. Buat Daki semoga cepat selesai masalahnya ya. Dan untuk Dewa good luck kalau begitu untuk di WCG-nya, karena kebetulan tim-tim yang akan bertanding juga jadi nambah nih dari tim Indonesia. Satu lagi nih Dewa, EVOS Icon, Onyx Overlord dan juga Onyx Prodigy. Terus ada tim juga dari Korea, Korean Tigers, ada dari tim Brazil juga. Oh, tim Indonesia juga ada nih. Ya kan? Tuh, dari Indonesia ada 5 berarti. Be Instinct. Wah, ini siapa aja nih? Wah. Boleh kali ini scouter tim ya dipantau ya. Kalau Pro Esports kita tahu lah ada Emi sama Oxygen. Kalau dari Indonesianya Burn Flash ya perwakilan MSC juga, Eco Proud. Ini Eco Proud sama bentar. Loh, ini Eco MPL. Gue kira Eco Proud, Eco Loud. Karena yang setahu gue ya, Eco tuh mirip Onyx. Jadi dia tuh tim lapis keduanya ada 2, kayak Onyx Prodigy, Onyx Overlord, ya kan. Dan Eco Proud nih ada Eco Loudnya juga teman-teman. Tapi ini Eco yang MPL. Wah, ini WCG nih kayak serem-serem gitu ya. Good luck kalau begitu untuk perwakilan Indonesia di ajang WCG nanti ya. Dan berbeda dengan Babang Daki, ya kan, berbeda dengan Babang Bebek, Babang Mobazen mengalami hal yang mungkin lebih ke aturan tanda kutip, walaupun sudah tanding. Nah ini dia nih menurut gue nih baru bisa diprotes kayak begini teman-teman ya.
Karena apa? Karena memang kebetulan sepertinya ada miskomunikasi antara Babang Jane dengan Assassin Dev, kalau nggak salah namanya. Assassin Dev itu yang perwakilan dari North America. Dia juga kayaknya pernah nge-cast di M4. Gue sempet ketemu tapi nggak ngobrol banyak teman-teman ya. Dan yang gue lihat di sini, tim Mobile Legends BTK gagal berangkat ke MSC 2023. Jadi kronologinya itu ya seperti yang teman-teman tahu dari video kemarin, ya kan, bahwa memang peraturan di MSC itu setiap tim diharuskan untuk mempertahankan minimal 7 anggota, termasuk 1 pelatih dan 5 pemain starter dan 1 pemain pengganti selama turnamen berlangsung. Daftar pemain harus sama dengan tim yang lolos ke MSC 2023 di MPL atau kualifikasi lokal lainnya, kecuali jika terjadi force major sebelum tanggal penguncian daftar pemain yang mengharuskan adanya perubahan. Dan sayangnya di sini salah satu pemain dari BTK tidak memiliki paspor yang sah dan wali yang sah. Jadi anggaplah wali yang sah ini orang tuanya nggak ngizinin untuk berangkat ke Kamboja. Berarti seperti itu. Dari pemain lain tidak menyetujui partisipasi mereka sehingga tim tidak dapat memenuhi persyaratan. Sayang banget sih, udah menang 4-3 padahal. Menangnya dramatis lagi tuh si Babang Jane ya. Meskipun kami telah berusaha untuk menemukan solusi untuk BTK dari tanggal 15 hingga 22 Mei yang merupakan batas waktu untuk mengurus aplikasi visa, tiket penerbangan, dan dokumen perjalanan lainnya, tim tidak dapat memenuhi persyaratan dan manajer mereka telah mengkonfirmasi hal ini. Sebagai hasilnya, kami telah memutuskan untuk mengalokasikan kualifikasi MSC dari NACT kepada runner-up tim Outplay. Mereka telah menerima kesempatan untuk mewakilkan NSCT di MSC 2023 dan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan. Jadi agak nyesek dan agak sedikit nostalgia untuk tim MENA. Kalau kalian inget ya, itu ada Akatsuki, yang dimana dia juga mengalami hal yang serupa. Cuma untuk Akatsuki kan tim Occupy, beberapa pemainnya sekarang udah bisa nih untuk terbang ke Kamboja mewakilkan MENA. Cuma untuk ini emang sangat disayangkan sih, Babang Jane udah sampai bener-bener game 7 sampai comeback ya kan. Nih udah menang lawan mantan, slotnya digantiin juga sama mantan, itu lebih nyesek sih masalahnya. Apalagi setelah kita tahu bahwa emang Mobile Legends kan cukup emosional karena emang kebetulan mau gimana pun dia mengalahkan tim yang mungkin tanda kutip membuang dia gitu loh, sampai dia nggak mau salaman, no kata dia kan. Kami memahami bahwa berita ini mungkin mengecewakan para penggemar BTK. Ya pasti sih lebih tepatnya, karena memang beda nih sama yang Daki ya kan. Yang Daki ini kan jatuhnya mungkin lebih ke menyerang ke sana ya kan, menyerang ke personal tim. Tapi kalau menurut gua Babang Jane pasti bakal sakit hati banget. Cuma ya ini nih yang gua pertanyakan, kenapa si Babang Jane sempat dapat informasi kalau dia tuh bisa ganti player, terus tiba-tiba di rulesnya mereka tidak bisa mengganti player kecuali force major. Harusnya force major ini kan ya memang harusnya bisa diganti gitu loh. Cuma nih ada beberapa bukti juga yang akan menguatkan nantinya nih. Nih buktinya bahwa gue gak tahu nih chairman mau ini nih si Assassin Dev atau bukan ya kan. You prove you worth. Jadi dia tuh Babang Jane tuh udah membuktikan kalau dia tuh worth it gitu loh. No need to get upset, gak perlu sedih. Team is good ya, BTK tuh tim yang bagus lah, tim yang keren lah ya kan. Just take an adult mid laner and chicken and start your preparation for M5. We are with you, Zain, ya kan. Jadi intinya malah kayak disuruh gitu loh. Udah lo mending ambil mid laner yang dewasa ya kan, terus ambil chicken, fight chicken maksudnya. Fight chicken kan XP kan, karena kan yang bisa main tuh XP laner sama mid laner kan. And start your preparation for M5. Terus persiapkanlah buat M5. MSC-nya dulu kalau begitu, sayang banget sih menurut gue. Cuma ya menurut gue emang sangat disayangkan bahwa BTK tidak bisa hadir di ajang MSC kali ini, karena menurut gue emang mereka yang deserve. Cuma ya rules is rules, lagi dan lagi Babang Jane juga ya udah sempet ngomong gue bakal pensi kalau nggak bisa ngewakilin MSC, gue udah menang nih ya. Cuma kita lihat ke depannya lah, mungkin itu dia kayak lagi emosi, lagi sakit hati. Sangat wajar kalau misalkan dia menyalahkan mungkin tanda kutip Assassin Dev yang sampai miskom seperti itu. Cuma ya nah ini nih. Pada awalnya mereka diberitahu oleh David, seorang caster Amerika. Ini maksudnya Assassin Dev gitu loh. Dia bilang kalau BTK maupun Outplay boleh mengganti roster untuk MSC. Aduh, begitu ya. Sulit ya emang. T dan Yato nih, T XP laner, Yato ini mid laner. Aduh, sayang banget sih menurut gue itu. Cuma ya balik lagi, sudah diumumkan juga oleh pihak MLBB Esports-nya bahwa yang bertanding nanti akan Outplay, dan ini tinggal kita tunggu pengumumannya, karena di sini juga udah tertulis BTK tidak bisa hadir gitu loh karena adanya basic requirement set, atau ya ada beberapa dasar yang tidak bisa terpenuhi lah, intinya seperti itu. Kalau begitu good luck untuk
outplay. Semoga tidak terjadi hal-hal yang kedepannya merugikan bagi pihak ABCD, ya kan. Good luck lah untuk yang ke MSC. Dan nanti buat kelas KB Introduction tim MSC, seperti biasa tim Indonesia akan gua tidak hadirkan untuk di video itu. 8 tim lainnya, ya kan, 10 tim lainnya akan coba gua cari informasi secepat mungkin. Tinggal tungguin aja nanti tanggal mainnya, mungkin akhir bulan teman-teman ya. Enjoy. Selanjutnya adalah informasi soal turnamen ESL Indonesia. Nah ini yang menarik nih. ESL ini dari kemarin ya banyak banget ngumumin tim-tim yang akan hadir di qualifiernya mereka. Kayak GPX, Geekslate, Rebellion Zion, Aura Fire yang bahkan tidak ada Godiva dan Fluffy di dalam list timnya. Lalu selanjutnya kalau kita ngomongin soal ada beberapa tim juga yang mengikuti Open Final, ya kan. Di sini ada banyak banget, teman-teman bisa lihat sendiri. Tuh. Marlika Esports segala macem. Ada challenge season juga, challenge season dan juga challenge final. Jadi gue bakal memilah ada yang namanya open qualifier, challenge qualifier dan juga final qualifier. Bang, kayak gimana tuh untuk ngelihat siapa-siapa aja yang bakal lolos ke babak selanjutnya? Oke, kita bakal start dari open qualifier final, baru challenge group stage dan juga challenge final, teman-teman. Jadi dari banyaknya tim ya kan, dari Euphoria Esports sampai ke bawah tuh ada apa tuh, ada Big City Boys dari Vietnam. Ini banyak banget main perwakilannya, dari Indo aja ada Dewa, Alter Ego, Evos Icon, Bigetron. Siapa lagi dari Indonesia tuh? Nih, ini mah Singapura. Aura Fire, Rebellion Zion, Geekslate, ya kan, GPX juga hadir di sini. Mereka akan menggunakan sistem Swiss untuk qualifiernya yang akan dimulai dari tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 3 Juni, teman-teman. Jadi dari banyaknya tim seperti ini, ya kan, dari banyaknya tim seperti ini, ya kan, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kali 4, 32. Dari banyaknya tim, 32 tim, hanya akan diambil 4 tim saja. Top 4 akan lanjut ke challenge season atau challenge qualifier. Kita klik untuk challenge qualifiernya, ya kan nih. Jadi dari bawah ke atas, kalau mungkin teman-teman mau baca, ya kan. Di challenge final sekali nih, bukan challenge final, tapi challenge qualifier. Ini akan ada 4 tim dari qualifier, ya kan. Yang tadi tuh 4 tim yang lolos akan hadir di sini dari open finals, bertemu dengan RRQ, Alter Ego, Bigetron Blacklist, RSG Slate Philippines, Brand Esports, Tim SMG Homeboys, Red Giant Esports, Tim Flash, Bleed Esports, CFU Gaming. Dan di sini akan dicari top 6 tim, ya kan. Top 6 untuk menuju ke challenge season yang final. Barulah nanti menuju ke final akan dicari 6 tim yang akan bertemu dengan 6 tim lainnya, yaitu adalah dari pemenang masing-masing region. Ada EVOS Legends, Onyx Esports, RSG Slate Singapura, Burn Flash, Todak, dan Echo. Oh, kebetulan Blacklist kan tadi joinnya di challenge qualifier ya. Dan ini turnamennya sangat panjang, teman-teman, karena di challenge final aja atau bukan open, tapi final qualifier itu akan dihadirkan dari tanggal 17 Juli sampai dengan 23 Juli di Jakarta. Wah. Dan untuk informasi finalnya teman-teman bisa cek sendiri di ESL Indonesia, ya kan. Ini ada di Istora Senayan Jakarta 21 sampai 23 Juli 2023. Oh, ini teman-teman mungkin bisa catat juga tuh, harganya 275.000, terbatas, tiket 3 hari. Wih. Serius, ini tiket 3 hari ke semua match. Wih. Bundling ya jadinya ya. Menarik bundling tuh. Kalau dipisahkan harganya segini. Oh, I see. Ya. Akses ke semua match, tiket 3 hari terlihat lebih murah. Oke. Tiket 3 hari 100.000. Kalau tiket per harinya 45.000, misalkan wave ketiga nanti. Jadi kalau bisa secepat mungkin kalian mungkin booking dulu ya. Kali aja nanti kalian dapetin tiket dan ternyata tim-tim yang akan bertanding ini, ya kan, 12 tim yang akan bertanding, mungkin nantinya ya 4 besar lah kita ambil contoh, atau mungkin 8 besar itu akan bertanding di Jakarta. Wih, good luck nih buat semua perwakilan Indonesia nanti di ajang ESL Snapdragon Pro Series Season 3 ya, Southeast Asia. Ini gede juga nih eventnya, gue lihat-lihat ya. Tim-timnya juga tim-tim serem yang ikut, cuy. Selanjutnya adalah informasi welcome bagi Finn. Kemarin kita baru aja mengumumkan Finn farewell dari RRQ, dan sekarang Finn berseragam Bigetron kembali. Jadi kayak pulang ke rumahnya kembali lah. Dan gue cuma pengen ngucapin good luck buat Finn, ya kan, karena balik lagi Finn di tim barunya tentu bakal ada persaingan ketat di dalam internalnya juga, karena seperti yang kita tahu sebelumnya kan romer utamanya ada Hengki. Dan kita akan lihat bagaimana performa Finn di Bigetron, karena gue gak sabar sih akan seperti apa beliau ketika kembali lagi di tim lamanya. Dan terakhir adalah informasi soal MDL Season 8 yang masih dengan tagline Esport for Everyone,
yang hadir kembali qualifiernya season 8 kali ini. Jadi seperti yang kita tahu, untuk Open Qualifier atau Open Conference Group dari MDL Season 7 dengan hashtag eSport for Everyone juga itu sudah selesai. Dan kemarin seperti yang kita tahu di play-ins itu kan ada 8 pubs, ya kan, ada banyak tim-tim baru, termasuk tim dari Open Qualifier seperti Yasbih Esports dan juga Kylo. MDL Season 8 kali ini membuka kesempatan kembali untuk tim-tim komunitas yang mau join, yang memenuhi syarat, ya kan, dan bisa via Open Qualifier tanpa diambil atau dipungut biaya sama sekali. Buat teman-teman yang mau daftar, langsung aja klik link yang ada di pin chat gua atau di description sekarang juga, dan tunjukkan kalau emang kalian itu bisa atau berhak mendapatkan wadah yang lebih luas dari sekedar turnamen komunitas di MDL Indonesia Esports for Everyone. Gua tunggu di MDL. Dan ini semua menjadi penutup untuk video kali ini. Semoga teman-teman bisa enjoy informasi yang mungkin gua sampaikan. Kalau misalkan ada kurang-kurang, silahkan tulis di kolom komentar biar kita luruskan. Kalau ada opini, boleh juga tulis di kolom komentar. Kali aja mungkin kalian kontradiktif sama opini gua. Akhir kata, gua KB dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya di Kabrosing selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah!